Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Septiano dari Kampus Perbanas Institute, Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool dari mata kuliah Talent Management. Yang pertama, pengertian program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool. Talent pool adalah sebuah database kandidat potensial dan berkualitas yang dibangun oleh perusahaan sebagai sumber perekrutan karyawan. Kandidat yang masuk di dalam talent pool adalah mereka yang diidentifikasi memiliki kinerja unggul, kompetensi tinggi, keahlian spesifik, dan bakat yang menonjol dibandingkan karyawan pada umumnya. Beberapa manfaat dari talent pool antara lain menghemat biaya rekrutmen, mempercepat proses rekrutmen, dan memperbesar peluang untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas. Program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau yang sering disebut talent pool adalah inisiatif dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengembangan dan mempertahankan individu atau kelompok pekerja yang memiliki potensi besar dalam organisasi. Program ini dirancang untuk membantu organisasi memaksimalkan bakat internal mereka dan menciptakan cadangan pemimpin masa depan. Mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta talent pool ada dua cara, yaitu cara pertama menyusun kelompok pekerja bertalenta, yaitu dengan identifikasi karyawan yang memiliki kinerja unggul, kompetensi tinggi, keahlian spesifik, dan bakat yang menonjol dibanding karyawan pada umumnya. Yang kedua, kelompok kandidat terbaik dipresentasikan dalam kuadran 6, 7, 8, dan 9. Yang terakhir, kelompok ini jika diberi program pengembangan yang tepat akan masuk talent pool. Cara kedua yaitu mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Yang pertama itu program pengembangan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua, program pengembangan harus mempertimbangkan kebutuhan individu karyawan dalam kelompok talent pool. Yang ketiga, program pengembangan harus memperhatikan jalur karir yang tersedia di perusahaan. Yang terakhir, program pengembangan harus memperhatikan tren dan perkembangan di industri. Tujuan dari mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta talent pool meliputi: pertama, menciptakan keunggulan kompetitif. Manajemen talenta melalui talent pool bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan potensi sekelompok karyawan untuk meraih kinerja yang optimal. Yang kedua, membantu menciptakan dan mempertahankan keunggulan organisasi. Talent pool adalah sekelompok orang yang dinilai bertalenta, mampu menunjukkan kinerja unggul atau istimewa, menjadi panutan atau cermin bagi karyawan lain untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menempatkan talent-talent yang ada. Tujuan talent pool adalah membantu menciptakan dan mempertahankan keunggulan organisasi melalui upaya proaktif mengidentifikasi dan menempatkan talent-talent yang ada pada posisi kunci di organisasi. Yang keempat, menyediakan sumber daya untuk pengembangan dan pemanfaatan talenta. Talent pool dapat menyediakan sumber daya untuk mengembangkan dan pemanfaatan talenta, sehingga perusahaan dapat menjaga persaingan bisnis, terutama ketika perusahaan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Yang kelima, mengembangkan jalur karir. Lakukan program jalur karir untuk karyawan yang masuk talent pool sehingga mereka dapat meningkatkan posisi dan peran dalam organisasi. Lalu ada manfaat dari mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Dengan mengelola talent pool, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan bertalenta yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, meminimalkan biaya rekrutmen. Mengelola talent pool dapat mengurangi biaya rekrutmen karena perusahaan sudah memiliki sumber rekrutmen yang bisa diandalkan setiap saat. Yang ketiga, mempercepat proses rekrutmen. Dengan talent pool yang telah dibangun, perusahaan dapat mempercepat proses rekrutmen dan mendapatkan karyawan baru dengan lebih cepat. Yang keempat, itu memastikan peluang bagi karyawan bertalenta. Mengelola talent pool dapat memastikan bahwa peluang bagi karyawan bertalenta diperoleh dan dapat menjaga karyawan tersebut. Yang kelima, mengembangkan
sinergi antara sistem dan program. Mengelola talent pool dapat menciptakan sinergi antara sistem dan program dalam organisasi sehingga terdapat sinergi antara sistem dan program dan pada gilirannya akan menyumbang kinerja unggul bagi organisasi. Yang keenam, mempertahankan talenta. Dengan mengelola talent pool, perusahaan dapat mempertahankan talenta yang ada dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Lalu ada 6 cara untuk membangun talent pool. Yang pertama, itu ada alat sumber sourcing atau alat sumber daya. Alat pencarian sumber adalah cara terbaik untuk menemukan dan berhubungan dengan kandidat berkualitas. Yang kedua, employee referral, yaitu referensi karyawan. Dengan cara ini adalah cara hebat lainnya untuk membangun kumpulan bakat. Yang ketiga adalah sosial media, itu kampanye media sosial. Cara terbaik untuk menjangkau kandidat potensial untuk mengundang mereka untuk bergabung dengan kumpulan bakat. Yang keempat, step keempat itu inbound recruiting, yaitu perekrutan masuk. Perekrutan masuk menarik kandidat untuk bersedia bergabung dengan kumpulan bakat karena konten luar biasa yang diberikan. Yang kelima ada career site, yaitu halaman arahan di situs karir. Cara paling sederhana untuk mengembangkan kumpulan bakat. Yang terakhir ada recruiting event, yaitu acara networking talent yang berhubungan dengan kandidat. Lalu ada perusahaan Indonesia yang mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Berbagai perusahaan di Indonesia yang mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta, yaitu ada yang pertama PT Astra International. Perusahaan ini menerapkan strategi manajemen talenta untuk mengembangkan dan menjaga sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga melakukan talent management untuk mengembangkan dan menjaga sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia melakukan pengembangan karyawan untuk membentuk karyawan yang bertalenta, yang kompeten secara profesional dan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang keempat, LSP MSDM Indonesia. LSP MSDM Indonesia menawarkan pelatihan dan sertifikasi untuk manajemen sumber daya manusia, termasuk bagi talent pool. Mereka menyediakan program pelatihan yang meliputi mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool, menyusun kelompok pekerja bertalenta, dan merancang jalur karir pekerja. Pentingnya mengelola pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan mengembangkan karyawan bertalenta, perusahaan dapat memanfaatkan potensi sekelompok karyawan untuk meraih kinerja yang lebih baik dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Program pengembangan kelompok pekerja bertalenta dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang memiliki potensi dan kinerja baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang memiliki potensi dan kinerja yang baik dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada perusahaan dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan. Program pengembangan kelompok pekerja bertalenta dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka sehingga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Dengan mengembangkan karyawan bertalenta, perusahaan dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang the role of the manager in talent management, yaitu peran manajer dalam manajemen bakat. Peran seorang manajer dalam manajemen bakat adalah sangat penting dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi individu dalam sebuah organisasi. Untuk menempatkan tenaga kerja yang unggul mampu mendorong bisnis memiliki daya saing. Setiap perusahaan perlu menerapkan talent management atau manajemen talenta. Peran manajer dalam manajemen bakat tidak hanya tentang mengelola individu sebagai aset, tapi juga tentang memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan dan mencapai keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan bakat-bakat yang ada. Peranan manajer menurut Henry Mintzberg. Pertama, ada peran informasional, yaitu ada pemantau, penyebar, dan juru bicara. Yang kedua, ada peran antar pribadi, yaitu tokoh, pemimpin, dan penghubung. Yang ketiga, ada peran
pengambil keputusan, yaitu ada wirausahawan, pemadam keributan, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Berikut ini adalah beberapa peran utama seorang manajer dalam manajemen bakat, yaitu identifikasi bakat. Manajer harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bakat-bakat yang ada dalam timnya. 2. Pengembangan bakat. Manajer bertanggung jawab untuk merancang program pengembangan bakat yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Yang ketiga, pengolahan kinerja. Manajer harus mengelola kinerja anggota tim dengan cara memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang keempat, perencanaan sukses. Manajer harus berperan dalam merencanakan sukses, yaitu mengidentifikasi calon-calon pengganti potensial untuk posisi kunci dalam organisasi. Penerapan talent management yang efektif di perusahaan. Yang pertama ada manpowering planning. Manajemen talenta dimulai dari manpower planning, yaitu perencanaan tenaga kerja sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Yang kedua, talent scouting. Talent management juga mencakup pemantauan bakat, yaitu upaya menemukan dan mengidentifikasi calon karyawan potensial. Yang ketiga, talent pool. Manajemen talenta turut meliputi pengelolaan database kumpulan bakat atau talent pool. Yang keempat, talent acquisition. Akuisisi bakat adalah proses panjang untuk menemukan kandidat hebat dan menariknya ke dalam perusahaan. Yang terakhir, pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting dari talent management. HR bertanggung jawab dalam menyediakan pengembangan bakat di perusahaan melalui pelatihan keterampilan teknis maupun soft skill seperti leadership. Kesimpulan dari materi ini adalah manajer memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen bakat sebuah organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi individu dalam tim mereka. Dengan mengelola bakat dengan baik, manajer dapat menciptakan budaya pembelajaran, mengelola kinerja, merencanakan suksesi, dan menjaga motivasi serta retensi anggota tim, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi. Lalu ada referensi jurnal dengan judul Analisis Pemanfaatan Talent Pool di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan talent pool di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Talent pool adalah kelompok karyawan berkinerja tinggi yang telah diidentifikasi untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar dan mengisi posisi penting dalam organisasi. Temuan dari studi menunjukkan bahwa pemanfaatan talent di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tidak optimal karena beberapa faktor, diantaranya adalah pembentukan talent pool yang belum mencerminkan kebutuhan, partisipasi peserta yang rendah, serta proses penilaian yang belum komprehensif. Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya kejelasan dalam pemeliharaan talenta. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak optimalnya ketersediaan sumber daya, minimnya peluang pengembangan bagi talenta, serta kurangnya dukungan dan keterlibatan pimpinan. Faktor lainnya ialah sistem manajemen bakat tidak diterapkan secara komprehensif. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.